Hai, kembali lagi dengan saya, Miss Chris, di pembelajaran online akuntansi. Terkhusus kelas 11 IPS, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang buku besar penutup atau menutup buku besar, di mana kita sudah belajar mengenai cara menutup buku besar, apa saja langkah-langkahnya, dan apa sih fungsi dari menutup buku besar. Nah, kali ini kita akan membahas menutup buku besar untuk akun Prive dan ikhtisar laba rugi. Sebelumnya, Prive merupakan pengambilan modal perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Akun Prive sifatnya ialah mengurangi modal pemilik. Contoh transaksi keuangan Prive. Andre, selaku pemilik perusahaan, mengambil uang kas perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan keluarganya. Akun Prive ditutup dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun Prive. Kita ulangi, akun Prive ditutup dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun Prive. Di mana sebenarnya saldo normal dari akun Prive ialah di debit. Jadi, jika akun Prive ditutup, maka posisi jurnalnya dibalik. Yang tadinya saldo normal dari Prive di debit, maka jika dia ditutup menjadi di kredit posisinya dan debitnya adalah modal. Penutupan akun ini akan mengakibatkan akun Prive bersaldo 0 atau nihil, yang juga berarti akun tersebut tidak berlaku lagi untuk periode berikutnya. Selanjutnya, menutup buku besar ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi adalah ikhtisar atau ringkasan yang berisi perincian pendapatan dan biaya dalam rangka perhitungan laba atau rugi untuk periode tertentu. Adapun akun-akun yang ditutup dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi, yaitu yang pertama akun pendapatan, di mana jurnalnya adalah mendebitkan akun pendapatan dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi, di mana saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Kemudian akun beban, jurnalnya adalah dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban, di mana saldo normal dari akun beban adalah di debit. Selanjutnya, yang ketiga, saldo laba atau untung. Jika perusahaan mengalami untung, maka jurnal penutupnya adalah mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun modal. Yang artinya, jika modal terletak di kredit, berarti modal bertambah. Kemudian yang terakhir yaitu saldo rugi, di mana jurnalnya yaitu mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Modal jika posisinya di debit artinya modal berkurang. Untuk langkah-langkah menutup buku besar sama saja seperti langkah-langkah menutup buku besar di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pendapatan dan beban. Yang pertama, kita lakukan penyusunan jurnal penutup, kemudian posting jurnal penyesuaian ke akun buku besar, kemudian posting lagi jurnal penutup ke akun buku besar. Setelah dilakukan posting dan sudah diketahui saldo akhirnya, maka berilah double underline atau 2 garis bawah pada setiap saldo akhir akun nominal seperti akun pendapatan, beban, Prive, dan saldo laba atau rugi. Yang berarti akun tersebut telah ditutup dan tidak berlaku lagi untuk periode berikutnya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, setelah perusahaan melakukan penutupan buku, semua akun nominal akan bersaldo 0 atau nihil dan hanya akun real yang memiliki saldo. Ya, di mana akun real yaitu harta, utang, dan modal.
Di sini saya cantumkan contoh dari posting untuk menutup buku besar. Ada jurnal umum mengenai Prive, kemudian ada jurnal penutup juga mengenai Prive. Nah, yang pertama, jurnal umum. Ya, jurnal umum di debit ada 500.000. Kita terangkan di tanggal 1 keterangannya yaitu jurnal umum. Kemudian referensinya JU strip 1, jurnal umum halaman 1. Kemudian karena Prive posisinya di jurnal umum adalah debit, maka terangkan lagi di buku besar dengan posisi yang sama yaitu di debit 500.000. Kemudian di saldo masuk ke kolom debit yaitu 500.000. Kemudian kembali ke jurnal penutup di tanggal 31. Karena posisinya adalah menutup, maka akan terjadi yang namanya kebalikan dari jurnal umum. Di jurnal umum, jika dia letaknya di debit atau saldo normalnya di debit, maka di jurnal penutup akan terbalik menjadi modal di debit, Prive di kredit. Keterangannya penutupan, kemudian di referensi buku besar kita terangkan CP strip 1, JP strip 1, jurnal penutup halaman 1. Kemudian di kredit kita masukkan 500.000 sesuai dengan jurnal penutup. Kemudian di saldonya debit ketemu kredit artinya berkurang karena dia tidak sejenis, maka 500.000 dikurang 500.000 hasilnya 0. 0 rupiah yang terdapat dalam kolom saldo debit adalah saldo akhir dari Prive dan diberi double underline sebagai tanda bahwa buku besar telah ditutup dan tidak berlaku untuk periode berikutnya. Nah, jangan lupa juga karena sifatnya adalah posting, maka kita tetap mengisi kolom ref pada jurnal umum dan jurnal penutup untuk Prive. Di sini nomor akun dari Prive atau buku besar Prive adalah 411. Selanjutnya, mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan 2 yang sudah Miss sediakan di link Google Drive kita berjudul Soal Latihan Pertemuan 2, mata pelajaran untuk akuntansi kelas 11 IPS. Tetap semangat, see you next meeting. Bye-bye.